Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Zoom online pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang Kau beri buat kami, hingga kami boleh terus menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sepanjang malam Kau sudah sertai kami, hingga kami pagi boleh bangun dengan tubuh sehat lagi Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami Tuhan, biar kami terus dalam genggaman-Mu, dalam Tuhan Yesus, setiap langkah kami, Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau terus berinisiatif buat kami Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Saat pagi hari ini kami mohon ampun kepadamu, Tuhan ampuni kami. Setiap salah dosa kami, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Hingga jaminan pengampunan yang Kau beri, kami boleh merespon itu dengan benar. Hidup kami, fokus kami, tujuan kami hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Biar apa yang kami perbuat Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan tentang Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah Zoom kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biar Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus dalam memaparkan apa yang hamba-Mu sudah baca Tuhan, apa yang hamba-Mu sudah pelajari, biar Engkau saja yang berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, hingga apa yang hamba-Mu perkatakan itu daripada-Mu Tuhan Yesus, dan boleh memberkati kami saat pagi hari ini yang mengikuti Zoom, memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan rekamannya. Tuhan berkati kami semua Tuhan Yesus, hingga apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali masuki pembelajaran kita. Kembali kita merenungkan sembari terus kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kali ini kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan lewat pembahasan kita masa lajang dan pacaran. Semuanya tentu bersumber dari kebenaran firman. Saat kita melihat masa lajang dan pacaran, kita pun sedang melihat sumber tersebut, sedang menggali sumber tersebut, puji Tuhan. Tentu dalam atau dengan sisi pandang yang berbeda dengan saat kita lihat pendalaman Alkitab di hari Selasa malam, tentu berbeda dengan Jumat pagi, tetapi tetap sumbernya adalah kebenaran firman, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian 10 dari masa lajang dan pacaran, yang merupakan bagian dari tema besar membangun keluarga Kristen. Kita kembali dalam tema pacaran,
Kali ini dari bukunya Dennis Rainey, mempersiapkan sebuah pernikahan. Kita akan melihat dari sudut pandang sang penulis dalam kerinduan beliau mempersiapkan generasi penerus demi sebuah pernikahan yang alkitabiah, demi sebuah pernikahan yang mempermuliakan Kristus. Puji Tuhan. Berkencan, berpacaran demi sebuah pernikahan. Kita dasari dengan Lukas 6, 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saat mulai memasuki hubungan pernikahan, saya posisikan diri sebagai orang yang memasuki pacaran. Kita perlu melihat hubungan tersebut sebagai langkah awal perencanaan dari pembangunan sebuah rumah tangga yang tangguh menghadapi segala situasi kondisi. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah tangga kita tangguh menghadapinya. Kita perlu melihat diri bagaikan seorang kontraktor atau pelaksana pembangunan dari sebuah rumah yang akan kita sendiri diami. Dan alangkah lebih baik kita melihat rumah tersebut berada di sebuah kota yang seringkali digoyang oleh gempa. Air bah, banjir, gempa boleh menggoyang, melanda rumah tangga kita, tetapi tetap tangguh, tetap bertahan. Tidak digoyahkan. Apalagi kemudian menjadi rata dengan tanah. Mendirikan sebuah rumah tangga yang asal jadi itu nggak membutuhkan pertimbangan yang saksama. Sekali lagi, untuk memiliki sebuah ikatan pernikahan yang asal jadi, kita nggak butuh pertimbangan saksama. Tapi setiap kita yang sungguh rindu memiliki rumah tangga yang tahan badai, gempa, maka
memasuki pacaran, melihatnya sebagai langkah awal perencanaan. Sebuah rumah tangga yang alkitabiah. Coba kita bandingkan waktu berpacaran dengan daya tahan menghadapi badai dan gempa. Kita bisa sama-sama merenungkan pemikiran ini. Lamanya kita berpacaran, lamanya kita merencanakan, merancang sebuah rumah tangga, itu bukan jaminan bahwa rumah tangga kita akan tangguh hadapi badai. Faktor paling utama adalah bagaimana rumah tangga itu dibangun. Memang bukan absurd sebenarnya, cukup naif jika kita mengandalkan perjodohan tanpa lebih dulu pacaran, hanya sebulan kenal kemudian menikah. Seperti gambarannya kita melakukan perencanaan itu hanya 1 bulan, kemudian berharap pernikahan kita benar-benar alkitabiah, itu pun bagi saya naif. Tetapi sekali lagi, perbandingan tadi ingin memberi penegasan kepada kita. Lamanya berpacaran itu tidak menjamin tangguhnya sebuah rumah tangga. Apa yang paling penting? Tentu yang paling penting adalah blueprint, cetak biru pernikahan atau rumah tangga. Siapa yang megang cetak biru? Rancang bangun, blueprint pernikahan, Allah sendiri, pencipta dari pernikahan itu sendiri. Jadi, lamanya kita berpacaran, lamanya kita menggambar sebuah rumah tangga, mendesain sebuah rumah tangga, tetapi dalam lamanya ini, tetapi tidak sesuai dengan blueprintnya Allah, maka lamanya perencanaan itu menjadi sebuah kesia-siaan, kehampaan. Kiranya kita bisa mengerti di awal. Apa yang coba buku kita ini, buku acuan kita ini bagikan. Berpacaran penting untuk perencanaan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita jalani pacaran, jalani perencanaan sesuai dengan blueprintnya Allah. Karena tadi di awal judulnya adalah, subtemanya adalah kita berkencan berpacaran demi sebuah pernikahan. Pacaran bukan untuk main-main, tetapi perencanaan awal untuk sebuah pernikahan yang tahan badai dan gempa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya coba tambahkan, kenyataan makin banyak perceraian, kenyataan makin suram kasus-kasus dalam rumah tangga,
termasuk yang kita bahas Selasa lalu, sekarang selingkuh itu nggak harus di luar rumah, di hotel, nggak harus. Di kamar suami istri, di satu tempat tidur, tetapi bisa selingkuh secara online. Itu kan kasus yang dulu nggak ada. Sebelum ada internet, nggak ada perselingkuhan online. Perceraian, kasus suram yang semakin rumit, itu kiranya menjadi pendorong untuk kita semakin andalkan Tuhan dan cetak birunya atas pernikahan. Kita bisa menyikapi banyaknya perceraian. Kita nggak usah ngomong di agama lain, di dalam kekristenan pun banyak perceraian. Di dalam kekristenan pun banyak kasus di mana rumah tangga bertahan bukan karena saling memperhatikan, tetapi hanya karena nama baik keluarga besar, hanya karena supaya di kantor tetap bisa dipercaya dengan jabatannya, sehingga menjauhi perceraian. Tetapi rumah tangga Kristen itu lagi kacau, lagi renggang, lagi goyang banget. Tetapi cerai nggak boleh, karena akan menghasilkan nama buruk keluarga besar, akan berdampak pada pekerjaan, akan berdampak pada jabatan di gereja. Itu bisa kita masukkan ke dalam kasus-kasus suram rumah tangga. Kiranya kita bisa menyikapi dengan membuat kita semakin sadar diri. Aku butuh banget Tuhan. Aku butuh banget cetak biru. Pernikahan menurut standar firman. Puji Tuhan. Dengan demikian kita akan belajar terus, nggak pernah berhenti belajar. Kemarin kami berdua terus terang suami istri terberkati dengan kesaksian Ibu Agnes yang bercerita bahwa ia pun terdorong untuk belajar firman sembari lihat bahasa aslinya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu mewakili, mendeskripsikan kerinduan seorang yang terus bertumbuh, yang terus bergantung, tambah hari tambah bergantung pada pemilik, pencipta diri kita sendiri, pencipta dalam konteks kita, pernikahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita ingin sampai pada kondisi seperti Allah sendiri yang bangun pernikahan kita. Gimana mencapai kondisi tersebut? Kita sedapat mungkin ikuti blueprint rancang bangun detail yang Allah berikan lewat firman-Nya. Jadi penting banget orang yang ingin berpacaran, memandang jauh ke depan. Oh, ini loh blueprint, rancang bangun, desain pernikahan sang pencipta pernikahan itu sendiri. Kiranya kita diberkati lewat
sesi ini sama-sama kita saling menjaga, saling menasehati, saling mengingatkan. Allah Roh Kudus tolong. Haleluya. Haleluya. Kita rindu sampai kepada kondisi di mana seperti Allah sendiri yang membangun rumah tangga kita. Saat itu terjadi kan, Allah Maha Kuasa, Maha Kekal, Maha Bijak, bangun sebuah rumah, bangun sebuah benteng. Apa yang dapat menghancurkan? Apa yang dapat menghancurkan? Haleluya, haleluya. Nggak heran, janji pernikahan mengingatkan, menyatakan hanya maut yang memisahkan. Ya karena nggak ada. Kalau Allah sendiri yang bangun sebuah rumah, siapa yang dapat menghancurkan? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, 4 komitmen dasar pernikahan. 4 komitmen dasar pernikahan. Dari kitab Kejadian kita mendapati 4 komitmen dasar yang perlu ada dalam sebuah rumah tangga, yaitu prinsip-prinsip ilahi yang telah teruji di sepanjang zaman dan tetap relevan sampai detik ini. Jadi bagi Gen Z, bagi Gen Alpha, bahkan Beta, tetap relevan. Haleluya. Pertama, sesuai dengan kitab Kejadian, nanti kita baca ayatnya, menerima pasangan, meninggalkan orang tua, bersatu dengan pasangan, terakhir menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu diwakili oleh seks, hubungan seks, yang merupakan langkah terakhir. Tetapi sebelum kepada langkah terakhir, kita perlu langkah 1, 2, 3. Kita perlu 3 komitmen sebelumnya. Pertama, menerima pasangan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Dalam bahasa Inggris, this at last. Pada akhirnya, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah dia, menandai akhir dari pencarian kita menemukan pasangan hidup. Akhirnya, inilah dia. Ia memang bukan sosok yang sempurna, pasangan hidup kita. Ia pun tak bisa memenuhi setiap detail gambaran jodoh yang ideal menurut kita. Apalagi kita yang hidup di zaman medsos ini. Kita berpikir jodoh yang sempurna itu, sosok yang sempurna itu yang muncul di medsos. Yang tinggi, ganteng, atau cantik, langsing, putih, smart, sudah mandiri bahkan kaya raya di usia muda, supel, mudah bergaul, apalagi sekarang para komika sedang menjamur. Kita anggap kalau pasangan yang ideal tuh lucu, suka bercanda, wah baru ideal nih.
Tadi ya kita daftarkan nih. Tinggi, langsing, putih, smart, cerdas, sudah mandiri bahkan kaya raya di usia muda, supel, mudah bergaul, lucu, suka bercanda. Saat standar pasangan hidup kita itu sesuai dengan standar kita hasil pengaruh medsos, kita akan masuk dalam jebakan. Dalam pernikahan kita akan selalu dicenderungkan berpikir, kalau aja saya lebih sabar, saya akan temukan jodoh yang lebih cocok bagi saya. Atau sebaliknya, kita akan berpikir, kalau aja sama mantan saya dulu saya langsung jadiin, saya rasa saya dapati pasangan hidup yang lebih tepat bagi saya. Itu nggak menerima itu. Itu nggak menerima pasangan. Itu menolak, nggak puas dengan pasangan. Pada akhirnya, at last, inilah dia. Bone of my bones, flesh of my flesh. Ya mungkin nggak bisa masak, nggak berasal dari keluarga kaya raya. Ia nggak cukup rupawan, tetapi dialah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia merupakan bukti penyediaan Jehovah Jireh bagi kita. Allah yang mencukupi termasuk kebutuhan kita akan pasangan hidup. Ia mencukupi makan minum kita, pakaian, tempat tinggal kita. Allah pun mencukupi kebutuhan kita akan pasangan hidup. Kita harus melihat pasangan hidup kita, bukti Jehovah Jireh cukupi kebutuhan kita. Pengenalan kita akan Tuhan dan karakternya meyakinkan kita bahwa Ia nggak mungkin memberi kita pasangan yang salah. Dibandingkan dengan saat Adam terima Hawa dan berkata, inilah dia pada akhirnya. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Adam belum kenal karakter Hawa, tetapi Adam yakin akan kesetiaan Allah, karakter Allah. Adam lebih fokus pada kesetiaan Allah daripada karakter, sifat-sifat, kondisi, keberadaan Hawa. Puji Tuhan. Nah, kita hubungkan dengan berpacaran, memahami dan meyakini kebenaran ini memberi kita keberanian untuk saat memang dibutuhkan, memutuskan hubungan. Atau saat ditembak berkata, tidak. Itu satu sisi. Di sisi lain, kita juga berani untuk berkorban lebih banyak demi sebuah hubungan yang serius. Karena kita harus menerima dia apa adanya. Jangan sampai karena enak hati,
Saat ditembak, kita nggak enak hati. Padahal dari awal, kita sudah sulit menerima dia. Tapi karena nggak enak hati, saat ditembak, kita berkata, iya. Kemudian nanti saat masuk dalam pernikahan terus berpikir, aduh, coba waktu itu saya berkata tidak. Menyedihkan tentu pernikahan seperti itu. Kita orang tua, senior, para pimpinan rohani, nggak mau. Anak-anak, junior-junior, orang-orang yang kita layani, alami pernikahan, jalani pernikahan semacam itu. Berani menolak, berani berkata putus saat memang didapati. Saya memang nggak bisa terima dia. Ada karakter yang memang nggak bisa saya terima dari si dia. Berani berkata, cukup sampai di sini hubungan kita. Dan saat memang kita yakin kita bisa terima dia apa adanya, tadi sekali lagi standarnya bukan standar medsos. Bukan, jangan sampai. Saat kita cukup yakin, dia bisa menjadi teman kita seumur hidup, maka kita berani memberikan lebih banyak waktu, memberikan lebih banyak perasaan, pikiran, bahkan materi untuk sebuah hubungan yang lebih serius, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan orang tua, ayat 24. Meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi nomor 2, 3, dan 4 di satu ayat ini. Meninggalkan orang tua, bersatu dengan istri atau pasangan, menjadi satu daging. 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 di satu ayat ini. Puji Tuhan. Sebagai anak-anak, kita bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan material dan non-material. Tapi untuk menikah, kita harus memutus ikatan ketergantungan tersebut. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan bukan hanya makan minum, rumah pakaian, tapi juga kestabilan emosi, nilai-nilai Alkitabiah, pertumbuhan rohani bagi anak-anaknya. Inilah kebutuhan kita, anak-anak, makan minum, rumah pakaian itu material. Bukan hanya itu, tetapi juga non-material, emosi yang stabil, nilai-nilai yang Alkitabiah, dan pertumbuhan rohani. Sejak kita lahir sampai kita bersiap untuk menikah. Itu tanggung jawab orang tua. Kita bergantung pada orang tua. Untuk menikah, kita harus mandiri secara material dan non-material dari orang tua. Sehingga kita bisa menempatkan kesetiaan pada pasangan di atas hormat kita pada orang tua. Setia kita pada orang tua. Memahami dan meyakini kebenaran ini, maka kita akan menunda berpacaran sampai kita mulai mapan secara material dan non-material.
untuk kemudian kita bisa menemukan sosok pasangan hidup yang sungguh-sungguh dapat kita percayai. Tentu kita nggak mau kan memutus hubungan dengan orang tua, nyambung dengan yang nggak bisa dipercaya. Apalagi yang berasal dari keluarga yang benar-benar baik-baik tanda kutip ya. Benar-benar kebutuhannya, material non material disediakan tadi, sudah kita daftarkan. Benar-benar orang tuanya menyediakan makan minum, rumah pakaian, emosi yang stabil, nilai-nilai alkitabiah, pertumbuhan rohani disediakan sepenuhnya oleh orang tua. Harus temukan pasangan hidup yang setidaknya mendekati kualitas si orang tua ini. Karena itu harus temukan sosok yang sungguh bisa setia, sehingga kesetiaan kita yang kita tempatkan di atas hormat orang tua itu berbalas. Tentu sangat sial kita saat kita setia banget, si pasangan nggak dapat dipercaya. Bohwat kita, sial banget kita. Terlebih tadi, kita dulu dibesarkan sedemikian rupa oleh orang tua yang sangat amat setia, cintai anak-anak. Temukan pasangan hidup yang nggak setia, itu sial banget kita. Kita nggak mau ada orang-orang terdekat kita alam yang sedemikian. Puji Tuhan. Ketiga, bersatu dengan pasangan. Ayatnya kembali sama. Bersatu memiliki arti menempel seperti lem, sebuah ikatan permanen yang tidak dimaksudkan untuk dipisahkan kembali. Kita perlu memasuki pernikahan dengan pemahaman ini. Saat kita ucapkan janji pernikahan, kita bukan hanya sedang berjanji kepada pasangan kita bukan hanya berjanji satu dengan yang lain, tapi juga kita berjanji kepada Tuhan. Janji ini merupakan komitmen seumur hidup. Komitmen untuk apa? Untuk tetap, pertama, tinggal dalam pernikahan ini di sisa hidup kita. Sampai maut memisahkan. Ini kita sedang bicara komitmen. Komitmen untuk tetap mencintai dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Material, non-material. Apalagi di zaman sekarang ini. Banyak, tentu nggak mayoritas, tetapi banyak sekarang wanita, istri yang bisa menopang kebutuhan material suami. Kalau zaman dulu tentu nggak ada yang seperti itu. Di zaman ini nggak sedikit istri yang memperhatikan kebutuhan suami. Kita tentu nggak ingin punya pasangan hidup suami yang bermalas-malasan. Tetapi di zaman ini, pada kenyataannya, kita coba nggak hanya idealis, tetapi coba realistis. Nggak sedikit suami yang rajin bekerja, bertanggung jawab, tetapi tetap gajinya lebih rendah dari sang istri. Kita tentu sudah dapati banyak kasus yang membuat pada akhirnya di satu titik lebih baik istri yang bekerja, suami urus rumah dan anak-anak. Itu kan sudah masuk pada titik di mana istri yang memperhatikan kebutuhan material rumah tangga termasuk sang suami.
Tapi karena komitmen tadi, karena penerimaan tadi, itu tidak terlalu menjadi masalah. Mau orang berkata apa, itu seperti badai, seperti gempa, tahan guncangan. Nah, kemudian si istri merasa, saya nggak pantas punya suami seperti dia. Kalau aja saya lebih sabar, saya akan temukan suami yang lebih cocok dengan gaji saya sekarang ini, dengan jabatan saya sekarang ini. Kalau aja dengan mantan saya dulu jadi bener, saya nggak hidup dalam penyesalan seperti ini. Nggak bisa pernikahan seperti itu. Mungkin bisa nggak bercerai, tetapi itu bukan blueprint Allah atas pernikahan. Itu bukan rancang bangun yang Allah berikan dalam firman. Kemudian mempertahankan komitmen, mempertahankan kesetiaan secara seksual. Termasuk tadi ya, secara online pun kita tetap setia. Komitmen semacam ini menciptakan hubungan suami istri yang aman. Sedangkan komitmen setengah hati itu akan menghasilkan rasa takut. Dan seperti menyiapkan suami istri menuju perceraian. Komitmen setia ini tak bergantung pada perasaan dan emosi. Sebuah komitmen tanpa syarat yang nggak dapat ditarik kembali. Di dalam kesadaran penuh, kita menyatukan diri dengan pasangan hidup kita. Saat kita menunjukkan komitmen dengan kualitas demikian, kita sungguh sedang mengikuti cetak biru pernikahan ilahi. Hasilnya apa? Badai, gempa, sekuat apapun, nggak menggoyahkan, nggak meratakan dengan tanah, rumah tangga kita. Kita pun dapat menjadi saksi Kristus lewat hidup rumah tangga kita. Dalam pengertian, keyakinan bahwa perceraian bukan hanya memberikan nama buruk bagi keluarga besar, tapi juga mempermalukan keluarga Allah. Bukan hanya merusak nama baik kita, tapi juga membusukkan nama baik Kristus. Saat kita memahami, meyakini kebenaran ini, kita pertama, berpacaran itu tidak dalam komitmen pernikahan. Kita sudah belajar beberapa minggu lalu, tetap ada batas yang jelas, yang tegas. Sehingga saat putus itu it's okay. Bukan bercerai itu. Putus pacar itu bukan bercerai. Selama apapun kita berpacaran, saat putus pacar itu bukan bercerai. Karena komitmen pernikahan belum ada di hubungan pacaran. Itu pertama. Kedua, kita berpacaran dalam mindset mempersiapkan komitmen yang kuat banget tadi. Komitmen yang sesuai dengan blueprint-nya Allah. Cetak birunya Allah. Jadi kita bisa simpulkan saat kita masuk dalam pacaran tetapi kita nggak mau bangun komitmen yang akan mengikat kita dalam sebuah hubungan tahan badai dan gempa, itu pacaran main-main. Sekali lagi, saat kita masuk ke sebuah
hubungan pacaran, tetapi kita tidak dalam mindset untuk bangun komitmen tahan badai dan gempa, itu bukan pacaran Alkitabiah. Kita sedang bermain-main dengan pacaran, kita sedang mempermainkan orang yang kita pacarin. Saat kita coba hubungkan dengan pelayanan, kemarin istri saya renungan di hari Rabu tentang pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, tapi dalam hidup sehari-hari. Saat kita mempermainkan seseorang, bohong kita mengaku sebagai pelayan Tuhan. Omong kosong kita mengaku sebagai pelayan Tuhan. Sehebat apapun kita melayani di gereja, tetapi saat kita mempermainkan perasaan seseorang, kita bukan pelayan. Jangan bilang diri pelayan. Puji Tuhan. Belajar terus kita terakhir di pagi hari ini menjadi satu daging. Kembali Kejadian 2:24. Hubungan seks memang mengawali jadi satu daging. Tadi ya, setelah menerima apa adanya, meninggalkan orang tua, kemudian bersatu, menempel, yang menunjuk kepada komitmen. Setelah 3 langkah ini, baru seks. Mengawali sebuah hubungan intim yang serba terbuka, serba telanjang. Kita bicara tentang hubungan atau ikatan mistis yang menyatukan 2 orang secara utuh. Keutuhan diri saya dan keutuhan istri saya menjadi satu daging. Itu yang dibicarakan oleh Alkitab. Hubungan seks karena itu nggak bisa hanya bersifat fisik atau jasmani, tetapi harus melibatkan 2 pribadi yang total. Total itu meliputi intelek, emosi, tubuh, roh, kehendak. Keutuhan ini terlibat menjadi satu daging. Di dalamnya proses memberi diri satu sama lain. Ya, terakhir, puji Tuhan, memahami dan meyakini kebenaran ini, maka kita berpacaran belum dalam keterbukaan atau ketelanjangan sepenuhnya. Tetap ada hal-hal yang perlu kita jaga dan simpan sampai kepada waktu pernikahan. Kalau udah sampai terbuka semua, itu seperti sudah menikah, padahal belum menikah. Maka saat putus hubungan, wow, itu sangat amat menyakitkan. Itu akan menghasilkan luka, trauma yang ada kemungkinan nggak mungkin sembuh di seumur hidup seseorang. Kiranya pembelajaran kita di pagi hari ini menolong kita semua, baik yang akan dan sedang berpacaran, dan kita, para orang tua, senior, dan pimpinan rohani, kita semua terberkati oleh pembelajaran kita di pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini.
Puji Tuhan. Biar kita sebagai orang tua, sebagai senior boleh boleh menjadi dampak gitu ya buat anak-anak kita, buat orang di sekitar kita, buat jemaat-jemaat yang kita layani. Karena bila sudah memasuki pernikahan itu nggak gampang gitu ya. Kami saja yang udah mau memasuki 25 tahun tetap aja ada aja gitu ya. Jadinya dalam berpacaran ini perlu banget kita eh, tuntunan firman dengar seperti ini nih bagus banget gitu ya untuk memasuki pernikahan. Biarlah Zoom kita pagi ini boleh memberkati banyak orang. Saya akan tutup karena kami hanya berdua. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh sangat baik buat kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu tentang Tuhan Yesus, bagaimana kami menjaga hubungan kami sebelum memasuki pernikahan. Tuhan tolong kami yang sebagai orang tua, sebagai senior, sebagai pelayan-pelayan jemaat-Mu, biar kami boleh mengajarkan, kami boleh melayani dengan benar saat memasuki hubungan Tuhan Yesus, anak-anak kami, jemaat-jemaat kami, junior-junior kami, biar kami boleh berdampak Tuhan, biar mereka boleh ingat Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus dalam mereka menjalani pacaran, boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biar mereka boleh menjaga setiap Tuhan Yesus, norma-norma berpacaran itu Tuhan, hingga boleh mereka memasuki pernikahan yang kudus Tuhan Yesus, boleh mendapat berkat daripada-Mu dalam memasuki pernikahan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar pembelajaran pagi ini boleh memberkati banyak orang Tuhan, dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Kau terus berkati hamba-Mu, pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus, dalam Tuhan menyampaikan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.